warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamidah, absen 25. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fitri dari kelas O3, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Ibnu Firmansyah, absen 30. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, absen 28. Di sini kami akan mendiskusikan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kompetisi dalam kebaikan juga dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 28 yang berbunyi, Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Terjemahan ayat Al-Maidah ayat 48. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seindahnya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam perbuatan kebaikan hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. isi kandungan dari surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya melalui manusia serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Penegasan bahwa Al-Quran telah membawa kebenaran dan telah memberikan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab suci yang tidak akan berubah meskipun satu huruf hal ini karena berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat setiap umat beda-beda sesuai dengan sendiri pada zaman, namun secara akidah tujuannya sama, yaitu mentauhidkan kepada Allah. Perintah kepada umat Islam agar memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran. Perintah menggunakan akal sebagai potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi umat yang terus maju bergerak dan berkembang menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada tiap-tiap umatnya syariat berdiri untuk menguji sejauh mana mereka dapat mengimplementasikan syariatnya yang tertuang dalam kitab sama masing-masing. Perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam kitab suci mereka. Anjuran menyempurnakan ibadah dengan melaksanakan amalan sunnah. Perintah bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mempertanggungjawabkan semua amalnya semasa hidup di dunia atau di akhirat. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas segala limpahan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulli malu fasayarallahu ngamalakum farasulahu wal mu'minun wasaturadduna illa ngalimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terjemahan ayat surat Al-Taubah ayat 105. Katakanlah
Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 105. Perintah untuk bersedekah dan berzakat serta beramal saleh sebanyak mungkin bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Perintah agar melakukan amal saleh dan penegaran bahwa amal yang mereka lakukan akan dilihat oleh Allah SWT dan Rasul serta orang yang mukmin. Penegasan bahwa setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil apapun amalan yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Perintah kepada manusia agar melakukan semua hal secara maksimal dan unggul sehingga memiliki karakter yang positif dan berbalas dengan umat lain. Penegasan bahwa Allah SWT akan memberi balasan pahala yang berlipat ganda tanpa mengurangi pahala mereka yang memberi contoh atau yang membantu. Peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah bahwa amal mereka nantinya akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslim di hari kiamat kelak. Dengan demikian tersingkap aib mereka, baik itu karena kemalasan atau kurang maksimal dalam bekerja atau beramal saleh, kemudian diberi balasan sesuai kadar amalnya.